Perkenalkan, nama saya Rika Tiagara, NPM 1913034050. Di sini saya akan membaca buku referensi mengenai mata kuliah ekologi. Buku yang saya ambil yaitu berjudul Buku Ekologi karangan dari John Woodward dan Jane Green. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pakaraya Prakarya Pustaka. Saya meminjam dari Perpustakaan Nasional. Ini judul seperti ini, cover dari bukunya. Baiklah, pertama-tama buku ini terdiri dari 5 bab. Ya. Bab yang pertama tentang berjudul apakah ekologi itu. Bab kedua berjudul daur alam. Bab ketiga iklim dan bumi. Bab keempat ekosistem. Bab kelima dunia air. Baiklah, saya akan membaca dari bab pertama. Apakah ekologi itu? Ekologi adalah kajian tentang interaksi di antara organisme hidup dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup tergantung pada makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Burung pipit yang hidup di taman harus mencari biji-bijian untuk dimakan. Biji-bijian berasal dari tumbuhan yang membutuhkan tempat untuk tumbuh. Burung pipit juga memakan serangga dan serangga membutuhkan tanaman sebagai makanan. Selain itu, burung pipit juga membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk diminum, dan tempat untuk bertelur. Jadi, setiap burung pipit berada di pusat jaringan hubungan yang melibatkan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari jenis hubungan ini. Alih-alih hanya berpusat pada burung pipit, para ekologiawan mempelajari bagaimana burung pipit berinteraksi dengan organisme lain dan lingkungannya. A. Rantai dan jaring makanan. Salah satu gagasan paling mendasar dalam ekologi adalah rantai makanan. Tumbuhan hijau membutuhkan makanan dari air, sinar matahari, dan karbon dioksida di udara melalui proses yang disebut fotosintesis. Hewan tidak bisa melakukannya sehingga membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan makanannya. Ulat memakan daun dan mengubahnya menjadi daging. Dalam sebuah rantai makanan sederhana lainnya, misal burung kecil memakan ulat dan burung kecil tersebut dimakan kucing. Namun ulat dapat juga dimakan oleh serangga lain. Dengan demikian, kebanyakan rantai makanan tidak sesederhana itu. Beberapa rantai makanan yang terhubung akan membentuk jaring makanan. Berikut adalah contoh jaring makanan. Jaring makanan jauh lebih rumit dibandingkan rantai makanan sederhana. Pada rantai makan sederhana, setiap tumbuhan atau hewan menyediakan makanan hanya untuk satu hewan lain. Sedangkan dalam jaringan makanan, tumbuhan menyediakan makanan bagi banyak serangga, cacing, dan hewan lainnya. Kemudian hewan kecil menyediakan makanan bagi hewan yang lebih besar seperti kucing, tikus, mondok, dan berbagai jenis burung. B. Habitat dan relung. Semua hewan, tumbuhan, dan organisme hidup lain berjuang untuk bertahan hidup. Banyak organisme mati dan sebagian yang lain dapat hidup dalam jangka waktu yang cukup lama untuk bereproduksi, baik mampu beradaptasi dengan baik. Proses ini disebut seleksi alam dasar evolusi. Ikan mas dapat bertahan hidup di kolam tetapi akan mati di gurun. Kadal dapat hidup di gurun tetapi akan membeku di Artika. Bahkan jika ada hewan atau tumbuhan yang bisa bertahan, kemungkinan tidak dapat bertahan sebaik penghuni aslinya. Seiring waktu, hewan atau tumbuhan tersebut akan tersingkir juga. Setiap organisme hidup memiliki ciri atau adaptasi yang membuatnya cocok dengan lingkungannya. Tempat hidup hewan atau tumbuhan disebut dengan habitat. Habitat dapat berupa pantai berbatu atau hutan tropika. Tempat semacam ini menawarkan berbagai cara hidup pada hewan dan tumbuhan. Setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup di habitatnya disebut relung. Misalnya beberapa burung khusus memakan buah besar, sedangkan burung lainnya memakan serangga kecil. Dua jenis burung tersebut menempati relung yang berbeda. C. Populasi hingga komunitas. Relung dapat ditempati oleh hanya satu spesies. Danau kecil mungkin hanya memiliki cukup makanan untuk satu ikan pemangsa besar seperti ikan pike, tetapi danau besar berisi cukup makanan untuk beberapa ikan pike. Dan ikan pike membentuk populasi. Semua hewan dalam populasi terdiri atas spesies yang sama dan menempati relung ekologi yang sama. Hewan tersebut berbagi kehidupan dengan
populasi berbagai hewan dan tumbuhan lainnya, dan bersama-sama. Populasi yang berinteraksi ini membentuk komunitas. Ikan, serangga, burung, dan tumbuhan di danau membentuk komunitas. Berikut contoh ilustrasi populasi dan komunitas. Kebanyakan habitat tersusun atas mikrohabitat yang lebih kecil, seperti lantai hutan, lubang di pohon, atau lapisan berbeda dari sebuah pohon. Hutan biasanya memiliki berbagai jenis pohon, dan setiap pohon terdapat mendukung komunitas hewannya sendiri. Komunitas yang berbeda juga hidup di berbagai tingkat hutan. Satu komunitas hidup di lantai hutan, komunitas lainnya hidup di bawah naungan. Hutan tropika memiliki 2 atau 3 lapisan tajuk. Semakin banyak lapisan menghasilkan semakin banyak komunitas. Semakin banyak komunitas menciptakan keanekaragaman hayati atau kisaran bentuk kehidupan yang lebih besar. Beberapa komunitas di pohon hutan hujan Amazon. D. Ekosistem. Komunitas ekologi juga dapat berisi tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, misal bakteri. Organisme hidup ini berbagi lingkungan yang memiliki unsur tidak hidup, misal iklim, cuaca khusus yang terjadi selama setahun, tanah dan lokasi yang bisa berupa tanjung yang terbuka dan berbatu atau pantai yang ternaungi dan berpasir. Sungai bisa mengalir lambat, berlumpur, atau mengalir deras dan berkilau. Kemungkinannya tak terbatas. Komunitas organisme hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang tidak hidup dengan berbagai cara. Interaksi ini saling mengendalikan jenis makhluk hidup yang ada di dalam komunitas. Misalnya, kebanyakan tumbuhan di tepi sungai tidak dapat tumbuh di muara karena airnya terlalu asin. Hanya tumbuhan yang tahan garam dapat tumbuh di muara yang dangkal bersama hewan yang hidup di antaranya. Tumbuhan ini membentuk komunitas rawa payau. Daur interaksi yang rumit antara komunitas dan lingkungannya disebut ekosistem. Bioma. Setiap komunitas di lingkungannya dapat disebut ekosistem jika komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kolam kecil adalah ekosistem karena semua hewan dan tumbuhan di dalamnya mendapatkan hampir semua yang mereka butuhkan tanpa harus meninggalkan air. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan yang dibutuhkan hewan. Sebaliknya, hewan menghasilkan unsur hara dan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan. Hutan juga bisa dianggap sebagai sebuah ekosistem. Di beberapa bagian dunia, hutan mencakup daerah yang luas. Demikian juga padang rumput, samudra, dan gurun. Kawasan geografis luas yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khasnya sendiri disebut bioma dan biasanya tersusun atas beberapa jenis ekosistem. Semua gurun di bumi membentuk suatu bioma dan semua hutan tropika membentuk bioma lainnya. Baik, saya sudah selesai membaca di bab pertama, saya sudah membuat ringkasannya. Jadi ringkasan yang saya dapat di bab pertama adalah ekologi. Ekologi adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang kemudian itu adalah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah ketika tumbuhan atau hewan menyediakan makanan untuk satu jenis hewan lainnya. Sedangkan untuk jaringan dia lebih besar dan lebih rumit daripada rantai makanan. Kenapa? Karena di jaringan makanan itu mereka tumbuhan menyediakan makanan bagi banyak serangga hewan kecil, sedangkan hewan kecil menyediakan untuk makanan hewan untuk lebih besarnya. Kemudian habitat itu merupakan tempat tinggal untuk hewan atau suatu tumbuhan. Ada relung. Relung ini setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup di habitatnya. Jadi di relung itu mereka memiliki cara khusus untuk bertahan di habitatnya sendiri. Ada populasi. Populasi merupakan kelompok spesies yang sama yang mendiami suatu wilayah. Kemudian ada komunitas. Jadi komunitas ini adalah kumpulan populasi yang mendiami suatu tempat. Ada ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada bioma. Bioma merupakan suatu wilayah yang memiliki hewan atau tumbuhan dengan ciri khasnya tersendiri. Baiklah, saya akan membaca ke bab kedua, yaitu daur alam. Ya, di dunia makhluk hidup digerakkan oleh energi matahari dan menggunakan bahan mentah yang secara terus-menerus didaur ulang oleh proses alam. Semua organisme hidup membutuhkan energi untuk tumbuh dan bereproduksi. Hampir semua energi ini berasal dari matahari. Energi diserap oleh tumbuhan yang menggunakan sebagian energi tersebut untuk menghasilkan makanan, menyimpan
penyimpan energi, misal pati, dalam sebuah proses yang disebut fotosintesis. Hewan herbivora, misal kelinci, memakan tumbuhan dan menggunakan energi yang tersimpan untuk memberikan tenaga saat beraktivitas. Herbivora juga menyimpan sebagian energi di dalam tubuhnya sendiri. Jika kelinci dimakan karnivora, misal rubah, energi yang tersimpan akan tersalurkan lagi. Terapan spesies indikator. Makhluk hidup seperti elang botak berada di tingkat paling atas dari ekosistemnya. Sepasang elang membutuhkan banyak mangsa untuk mendukungnya. Pada gilirannya, mangsa harus memakan sejumlah besar tumbuhan. Jika sesuatu mengganggu pasokan makanan di tingkat bawah ekosistem, elanglah yang pertama kali kehabisan makanan dan pergi. Jadi, elang dan pemangsa besar serupa adalah jenis indikator yang menunjukkan apakah ekosistem sehat. A. Produsen dan konsumen. Tumbuhan yang menghasilkan makanan dengan menggunakan energi matahari adalah produsen. Hewan yang mendapatkan energinya dengan memakan adalah konsumen. Semua konsumen tergantung pada produsen tingkat bawah dalam rantai makanan. Di padang rumput, produsen mungkin berupa tumbuhan rumput. Biasanya terdapat banyak tingkat konsumen seperti rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh rubah, dan rubah dimakan oleh elang. Tingkat trof, rubah dan elang sama-sama memakan kelinci, tetapi biasanya keduanya tidak saling memakan. Para ekologiawan mengatakan rubah dan elang berada di tingkat trof yang sama dalam ekosistem. Kelinci dan tikus memakan rumput dan semanggi yang berada di tingkat trof bawahnya. Akibat energi yang hilang, biomasa setiap tingkat ekosistem sekitar per10 dari tingkat di bawahnya. Jadi 1000 kg rumput dan semanggi mendukung 100 kg kelinci dan tikus. Akan tetapi 100 kg kelinci dan tikus hanya mendukung 10 kg rubah dan elang. Dengan demikian, terdapat lebih banyak kelinci daripada rubah dalam ekosistem. Di setiap tingkat banyak energi digunakan atau hilang. Bobot total atau biomasa rumput yang dimakan oleh kelinci tidak semuanya diubah menjadi daging kelinci. Kebanyakan biomasa tersebut digunakan untuk melompat berkeliling, beraktivitas lain, dan hanya sedikit yang disimpan. Selain itu, pencernaan hewan tidak sempurna dan tidak dapat menangkap semua energi dari makanan. Hal yang sama terjadi di tingkat energi konsumsi. Jadi, kebutuhan banyak rumput untuk mendukung koloni kelinci dan banyak kelinci untuk mendukung keluarga rubah. Selanjutnya itu daur karbon. Sebenarnya matahari adalah sumber energi tak terbatas, akan tetapi bahan mentah kehidupan terbatas sehingga didaur secara terus-menerus. Salah satunya yang paling penting adalah karbon. Unsur karbon merupakan bahan utama minyak, jelaga, dan berlian. Karbon memiliki kemampuan khusus untuk bergabung dengan unsur-unsur lain dan menghasilkan molekul-molekul zat yang berbeda, termasuk jaring tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mendapatkan karbon dari gas karbon dioksida di udara. Tumbuhan juga menyerap air yang tersusun atas hidrogen dan oksigen. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menggabungkan karbon, hidrogen, dan oksigen menjadi senyawa yang disebut karbohidrat. Zat tersebut seperti gula dan pati yang dapat menyimpan energi matahari. Tumbuhan menggunakan gula sebagai energi untuk aktivitas sel dan menyimpan pati. Tumbuhan juga menggunakan gula untuk menghasilkan serat. Serat tumbuhan yang lihat disebut selulosa, bagian utama jaringan tumbuhan. Selanjutnya, debat panas bahan bakar fosil. Saat tumbuhan dan hewan mati, karbon di dalam tubuhnya biasanya didaur ulang oleh organisme lain dan dikembalikan ke atmosfer. Daur ulang ini terjadi saat jaringan mereput atau dihancurkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Jika mikroorganisme ini tidak dapat beraksi dalam jaringan setelah pemampatan, maka jasad akan memfosil sebagai batu bara atau minyak yang kaya karbon. Energi yang tersimpan di dalam jaringan ini ikut memfosil. Jika bahan bakar fosil ini terbakar, maka reaksi kimia melepaskan energi yang tersimpan dan karbon. Kedua hasil reaksi tersebut akan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Sejumlah besar bahan bakar fosil yang dibakar selama 150 tahun terakhir melepaskan karbon yang telah tersimpan selama jutaan tahun. Kegiatan ini telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca. Inilah yang penyebab utama pemanasan global yang memicu perdebatan di seluruh dunia.
C. Daur nitrogen. Karbon adalah bagian penting dari jaringan hidup karena dapat tergabung dengan unsur-unsur lain untuk membentuk molekul kompleks. Salah satu unsur yang terpenting adalah nitrogen, bertautan dengan karbon, hidrogen, dan oksigen membentuk protein. Protein adalah bahan penyusun utama jaringan hewan dan protein juga sangat penting bagi tumbuhan. Tumbuhan menggunakan nitrogen untuk membuat protein. Saat hewan memakan tumbuhan atau saling memakan, hewan mencerna protein dan menggunakan bahan-bahannya untuk membuat protein baru. Saat tumbuhan dan hewan mati, bakteri dan mikroorganisme lain menyerbu protein, menguraikannya dan melepaskan senyawa nitrogen ke tanah. Tumbuhan dapat menyerap jenis senyawa ini ke akar-akar bersama air dan mendaur ulangnya untuk menghasilkan lebih banyak protein nabati. D. Daur fosforus. Karbon dan nitrogen terdapat dalam wujud gas di atmosfer, akan tetapi ada bahan mentah lain dalam kehidupan seperti fosforus, kalsium, kalium, dan natrium yang biasanya berupa mineral padat atau larut dalam air. Fosforus penting bagi makhluk hidup. Fosforus merupakan bahan penyusun yang penting dari asam nukleat seperti DNA. Tumbuhan membutuhkan fosforus untuk pertumbuhan akar yang sehat, sedangkan hewan menggunakan fosforus dan kalsium membentuk gigi dan tulang. Kedua mineral tersebut terdapat di batuan. Saat batuan mengalami pelapukan menjadi butir-butir mineral, butir-butiran tersebut menjadi bagian dari tanah. Tumbuhan mengambilnya dalam air tanah dan membentuk jaringan. Ini membuat fosforus dan kalsium tersedia bagi hewan pemakan tumbuhan, dan pada gilirannya, hewan pemakan tumbuhan tersedia bagi hewan pemakan daging. Saat hewan dan tumbuhan mati, jaringannya mereput mengakibatkan fosforus dan unsur hara lain kembali ke tanah. Daur ulang batu dimulai saat air hujan mengalir ke dalam tanah dan menuju ke sungai-sungai kecil. Air sungai akan membawa unsur hara seperti fosforus, kalsium, dan mineral lainnya. Sungai kecil mengalir menuju ke sungai besar yang mengalir ke laut. Dengan demikian, mineral ini menjadi tersedia bagi hewan seperti ikan. Saat ikan mati, tubuhnya tenggelam ke dasar samudra di mana menjadi tempat tinggal perlahan-lahan terbentuk dalam lapisan yang mengubahnya menjadi batuan keras. Setelah jutaan tahun, batuan mungkin terdorong ke permukaan dan akhirnya membentuk tanah. Baiklah, saya sudah menulis ringkasan mengenai dari bab 2. Yang pertama itu Yang pertama itu, makhluk hidup digerakkan oleh sinar matahari dan menggunakan bahan mentah yang terus-menerus didaur ulang oleh proses alam. Di dalam daur ulang itu juga terdapat produsen dan konsumen, yang sebagai produsennya itu adalah tumbuhan menciptakan makanan sendiri, itu disebut dengan produsen. Sedangkan hewan memakan hewan lain ataupun tumbuhan lain itu disebut dengan konsumen. Selanjutnya itu ada daur karbon. Jadi daur karbon sangat penting. Jadi tumbuhan mendapat karbon di udara, kemudian tumbuhan menyerap air dari akar, menyerap air dari akar itu yang mengandung hidrogen dan oksigen. Kemudian mereka menggunakan matahari untuk menggabungkan antara hidrogen, oksigen, dan karbon, kemudian melepaskannya kembali. Selanjutnya itu ada daur nitrogen. Jadi pertama-tama itu petani menambahkan nitrat ke tanah, kemudian kilat mengubah nitrogen ke udara menjadi senyawa nitrogen. Selanjutnya bakteri pada ganggang dan akar beberapa tumbuhan seperti semanggi itu menambat nitrogen dari udara ke dalam tanah. Selanjutnya, kotoran atau bangkai hewan serta tumbuhan mengembalikan nitrogen ke tanah. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan. Nitrat diambil dari tanah oleh akar tumbuhan. Selanjutnya, nitrogen di udara. Itu bakteri teridentifikasi melepas nitrogen dari tanah ke udara. Selanjutnya itu adalah daur
daur fosforus. Jadi pertama itu ikan mati. Setelah ikan mati, ikan akan tenggelam ke dasar laut. Selama di dasar laut dia itu akan menjadi keras dengan mineral-mineral yang terkandung untuk dalam pembentukannya. Karena mengeras itu dia akan membentuk menjadi batu, dan semakin lama dalam jutaan tahun itu akan terangkat naik ke permukaan menjadi tanah. Selanjutnya saya akan membaca bab 3 yang berjudul Iklim dan Bumi. Setiap tempat di bumi memiliki iklimnya sendiri, yaitu pola teratur cuaca kawasan tersebut. Setiap faktor yang mempengaruhi iklim kawasan akan mempengaruhi jenis organisme hidup yang berkembang di sana. Iklim adalah gambaran luas rata-rata kondisi cuaca yang terjadi di suatu kawasan selama bertahun-tahun. Matahari menyediakan energi yang mengendalikan cuaca yang kemudian menghasilkan iklim. Ini menyebabkan angin bertiup dalam kelembapan, menyebar di antara atmosfer dan permukaan bumi. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus dalam daur air. Semua kondisi cuaca setiap hari seperti cerah, hujan, badai, dan badai salju disebabkan oleh matahari yang mengeluarkan panasnya di berbagai bagian bumi dengan jumlah yang berbeda. Perbedaan suhu menghasilkan beragam tekanan udara dan gaya menekan permukaan bumi oleh bobot udara di atasnya. Perubahan tekanan udara menyebabkan massa udara bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang menghasilkan angin. Angin dapat membawa titik panas atau dingin dan kering atau titik hujan. Sinar matahari bergerak dalam garis-garis sejajar ke arah bumi. Matahari bersinar langsung dari atas khatulistiwa. Sinar matahari berpusat di daerah yang relatif kecil. Jadi iklim di daerah tropika selalu panas. Matahari bersinar lebih sedikit di daerah sedang, yaitu di daerah utara dan selatan daerah tropika, sehingga daerah tersebut memiliki iklim yang lebih dingin. Di tempat permukaan bumi paling melengkung, kawasan kutub, sinar matahari bersinar dengan sudut tajam miring dan tersebar di atas daerah yang lebih luas. Sinar matahari juga bergerak lebih jauh melalui atmosfer, sehingga panas banyak yang terserap dan iklim kutub menjadi dingin. Kilas balik zona iklim. Ilmuwan Austria Vladimir Koppen 1846-1940 adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggolongkan kawasan menurut iklimnya. Koppen mempelajari bagaimana kehidupan tumbuhan di berbagai bagian bumi dipengaruhi oleh iklim. Pada tahun 1918 ia menghasilkan klasifikasi yang berisi daftar 5 zona iklim utama. Zona iklim utama yaitu tropika atau banyak hujan, kering, sedang atau banyak hujan, dingin atau bersalju, dan kutub. Klasifikasi Koppen masih digunakan, akan tetapi klimatologiawan modern membedakan setidaknya 12 zona iklim seperti yang diperlihatkan pada peta berikut. Faktor yang mempengaruhi iklim. 3 faktor utama yang mempengaruhi iklim adalah garis lintang, ketinggian, dan beberapa jauh suatu kawasan dari laut. Garis lintang merupakan faktor yang sangat penting. Permukaan bumi yang melengkung memungkinkan berbagai kawasan menerima jumlah panas matahari yang berbeda. Musim. Banyak bagian di dunia mengalami perubahan musim yang teratur karena bumi memiring pada porosnya. Pada sudut 23,5 derajat saat mengorbit matahari, setiap salah satu belahan bumi condong ke arah matahari dan mengalami musim panas dengan siang hari yang panjang terjadi pada bulan Juni. Belahan bumi yang lain miring menjauhi matahari dan mengalami musim dingin dengan siang hari yang pendek. Musim hujan terjadi pada bulan Desember. Perubahan musim tidak begitu kelihatan di daerah tropika, kawasan yang paling dekat dengan khatulistiwa dan selalu menghadap matahari. Namun, beberapa bagian daerah tropika mengalami musim kering dan musim hujan. Banyak kawasan sedang mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kawasan kutub memiliki suhu dan panjang siang hari yang lebih bervariasi. Selama musim panas, kutub terkena sinar matahari yang lemah selama 24 jam sehari. Selama musim dingin, matahari tidak pernah terbit. Tumbuhan Arktika mengatasinya dengan menjadi dorman, tidak aktif selama musim dingin. Banyak hewan berhibernasi atau bermigrasi untuk menghindari udara dingin.
C. Ketinggian. Ketinggian suatu permukaan laut juga mempengaruhi iklim suatu kawasan. Karena semakin tipis udara di ketinggian yang lebih tinggi, semakin sedikit menyerap panas matahari. Suhu turun sekitar 1 derajat Celcius setiap naik 150 meter. Jadi iklim pegunungan jauh lebih dingin daripada dataran rendah di sekitarnya. Musim panas di pegunungan lebih pendek dengan musim dingin yang lebih panjang. Puncak pegunungan tinggi di dekat Khatulistiwa selalu tertutup salju seperti Kilimanjaro di Afrika Timur. Ketinggian mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh di berbagai ketinggian pegunungan. Pada umumnya, semakin tinggi daerah pegunungan, hanya tumbuhan kecil yang dapat tumbuh. Misalnya, pohon berdaun lebar seperti ek mungkin tumbuh di bagian bawah gunung, tapi hanya tumbuh di tumbuhan konifer tahan dingin seperti pohon pinus yang dapat tumbuh di tinggi, bahkan lebih tinggi di atas zona yang disebut garis pohon. Tidak terdapat pepohonan, yang ada hanya tumbuhan pendek. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di ketinggian tersebut biasanya ditemukan di kawasan tundra pegunungan Alpen. Di atas garis salju tidak ada vegetasi tumbuhan karena iklim di sana terlalu keras. D. Iklim maritim dan benua. Jarak dari laut untuk mempengaruhi iklim suatu kawasan. Samudra menyerap panas matahari lebih lambat daripada daratan, akan tetapi menyimpan panas lebih lama. Pesisir mungkin juga panas atau dingin diakibatkan arus samudra, sehingga lebih sejuk daripada kawasan pedalaman dan juga lebih basah karena angin yang bertiup dari dekat pantai, mengandung kelembaban. Kawasan pesisir memiliki iklim maritim, sedangkan daerah pedalaman memiliki iklim benua. Atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang mengelilingi bumi seperti kulit jeruk. Atmosfer membentang sekitar 720 km ke ruang angkasa. Gas utama dalam atmosfer adalah nitrogen 78% dan oksigen 21%. Selain itu terdapat karbon oksida, uap air, nitrogen oksida, dan ozon dalam jumlah sedikit serta gas lain. Gas-gas tersebut penting karena berfungsi untuk merangkap panas matahari. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi berbahaya, menjaga bumi dari dinginnya ruang angkasa, dan mengandung oksigen untuk bernafas makhluk hidup. Tanpa atmosfer, kehidupan di bumi tidak mungkin terjadi. Sekitar 75% udara di atmosfer berada di bawah 10,5 km. Udara menjadi sangat tipis semakin dekat ke ruang angkasa. Para ilmuwan membedakan 5 lapisan utama atmosfer. Lapisan terendah yaitu troposfer membentang 19 km di atas permukaan planet bumi. Sebagian besar cuaca terjadi di sini. Di atasnya adalah lapisan tenang atau stratosfer dengan membentang sekitar 48 km. Pesawat udara terbang di sini untuk menghindari turbulensi. Kebanyakan meteor terbakar di lapisan atasnya, yaitu mesosfer dengan jarak 48-80 km. Termosfer 80-450 km adalah lapisan yang mengandung partikel bermuatan listrik. Di atasnya lagi terdapat lapisan dengan udara yang sangat tipis disebut eksosfer. Eksosfer membentang keluar angkasa. Lapisan ozon. Lapisan gas ozon berada di stratosfer sekitar 24 km di atas permukaan bumi. Ozon atau gas kebiruan merupakan suatu bentuk oksigen. Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraungu atau UV dalam sinar matahari yang berbahaya. Berkat sinar UV dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan kerusakan mata pada hewan, dan juga membahayakan tumbuhan termasuk fitoplankton. G. Efek rumah kaca. Karbon dioksida, metana, uap air, dan gas lain di atmosfer berfungsi sebagai pelindung yang merangkap panas yang muncul dari permukaan bumi dan mencegahnya lepas keluar angkasa. Gas ini memiliki efek sama dengan seperti rumah kaca. Jadi proses ini disebut efek rumah kaca. Selama jutaan tahun, efek rumah kaca telah menciptakan lingkungan panas di bumi yang memungkinkan organisme hidup untuk berkembang dengan baik di sini. Para ilmuwan sekarang khawatir bahwa pencemaran yang dilakukan manusia meningkatkan efek rumah kaca bumi dan menyebabkan suhu naik di atas normal. Efek yang disebut pemanasan global. Akibatnya, kemungkinan berupa mencairnya es kutub yang menyebabkan samudra membanjiri daerah pesisir. Perubahan permukaan laut merupakan salah satu dampak pemanasan global. Berikut ini terdapat sketsa percobaan permukaan air laut. Gambar diperlihatkan A. Posisi pesisir Florida 18.000 tahun lalu saat permukaan laut lebih rendah daripada sekarang. B dan C. Situasi yang mungkin terjadi jika pemanasan global menyebabkan tudung es meleleh. Sebagian besar Florida akan benar-benar lenyap. Ini A, ini B, ini C.
Perubahan iklim. Iklim bumi tampak yang sama, tetapi sebenarnya berubah secara perlahan-lahan. Periode dingin yang lama disebut zaman es. Zaman es perlahan-lahan berubah menjadi musim yang lebih hangat. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan jangka panjang ini terjadi karena bumi sedikit bergoyang saat mengelilingi matahari. Selama 2 juta tahun terakhir, total 15 zaman es telah datang dan pergi. Zaman es terbesar berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selama periode dingin ini, es menutupi bagian besar kawasan yang sekarang beriklim sedang meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Eropa. Para ilmuwan mengetahui iklim bumi pada masa lalu menggunakan berbagai teknik. Dalam satu metode, sampel es yang terkubur di kawasan kutub dikumpulkan. Pengujian inti es ini mengungkap seperti apa iklim ribuan tahun lalu. Saat salju turun membentuk es, mempelajari lingkaran tahun juga bisa menghasilkan informasi tentang iklim. Air memberikan kehidupan. Selain oksigen dari atmosfer, semua organisme membutuhkan air yang menyusun rata-rata 75% makhluk hidup. Air ada di bumi dalam tiga bentuk sebagai zat cair, gas, uap air, dan zat padat yang berbentuk es. Air mengumpul di atmosfer membentuk awan yang tersusun atas jutaan titik-titik air sangat kecil. Awan mencurahkan air sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, bongkahan es, dan salju. Daur air. Air bergerak terus-menerus antara udara, daratan, dan samudera dalam proses yang disebut daur air. Panas matahari menyebabkan air dari samudera, danau, dan tanah basah menguap, berubah menjadi uap air. Pada suhu yang lebih dingin, air mengembun, berubah menjadi zat cair, membentuk awan yang kemudian mencurahkan hujan dan salju. Saat hujan turun, air yang tidak diserap oleh tanah atau diambil oleh tumbuhan mengalir ke sungai kecil, sungai besar, dan danau. Tempat terakhir bermuara adalah samudera yang selanjutnya akan didaur ulang lagi. Tanah dan iklim. Tanah membentuk hubungan antara dunia hidup dan batuan tidak hidup yang menyusun bumi. Kebanyakan makhluk hidup di daratan membutuhkan tanah baik secara langsung atau tidak langsung untuk hidup. Akar tumbuhan berada di tanah dan menyerap air dan unsur hara dari tanah. Tanah seluas 30 cm persegi mungkin mengandung jutaan organisme seperti serangga, laba-laba, lintah, bulan, dan cacing, serta bakteri mikroskopik dan jamur. Kebanyakan dari organisme tersebut membantu menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan sehingga unsur hara kembali untuk menyuburkan tanah. Selama ribuan tahun secara perlahan-lahan tanah tercipta oleh tenaga cuaca, es, embun, angin, dan air yang mengalir menghancurkan batuan di permukaan bumi dalam suatu proses yang disebut erosi. Jenis-jenis tanah berbeda meliputi tanah kapur, lempung, pasir, dan gambut terdapat di berbagai kawasan. Jenis tanah tergantung pada banyak faktor meliputi iklim, vegetasi, dan komposisi batu yang mendasarinya. Saya sudah membuat ringkasannya, jadi saya akan membacakan ya di bab ketiga ini iklim dan cuaca. Bab 3 tadi tentang iklim dan bumi. Jadi iklim itu merupakan rata-rata cuaca dalam kurun waktu tertentu, biasanya terjadi untuk wilayah yang luas, sedangkan cuaca itu untuk daerah yang relatif sempit dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi iklim itu ada 3, garis lintang, ketinggian, dan jauhnya suatu kawasan dari laut. Kemudian itu zona iklim. Kalau menurut Koppen, zona iklim itu ada 5 dan itu masih digunakan sekarang, akan tetapi para klimatologiawan modern itu sudah membagi klasifikasi iklim menjadi 12. Yang kedua selanjutnya itu adalah musim. Nah, sebenarnya musim di seluruh dunia ini terlihat sama, akan tetapi sebenarnya itu melakukan terjadinya perubahan, tapi itu secara perlahan-lahan dan itu nggak terasa seperti itu. Kemudian itu ada ketinggian. Jadi ketinggian suatu daerah itu mempengaruhi vegetasinya juga. Semakin tinggi wilayah itu, maka vegetasinya itu semakin tidak ada. Sama seperti kayak ketinggian gunung, karena setiap naik 150 cm itu suhu turun 1 derajat Celcius. Nah, kalau untuk di pegunungan sendiri, kalau di dataran rendahnya itu
masih terdapat pohon-pohon ya, pohon-pohon berdaun lebar seperti pohon ek. Nah, naik satu tingkat lagi itu udah dia pohon yang tinggi, yang bisa mencapainya itu pohon pinus. Nah, naik lagi itu udah daun-daun tumbuhan yang berdaun kecil, sedangkan di atas paling tingginya salju yang sudah bersalju itu udah nggak ada tumbuhan karena suhu yang terlalu keras. Selanjutnya ada iklim maritim dan benua. Jadi daerah pesisir itu memiliki iklim maritim yang disebut dengan iklim maritim, sedangkan pedalamannya itu dengan iklim atmosfer. Nah, iklim benua maksud saya. Selanjutnya itu ada atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini selimut gas yang mengelilingi bumi menyerupai kulit jeruk. Nah, di atmosfer ini terdiri dari gas utama yaitu nitrogen 78% dan oksigen 21%. Lapisan di atmosfer ini dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu lapisan utama ya. Yang pertama itu lapisan troposfer 19 km di sini. 19 km membentang di atas permukaan planet bumi. Nah, di sini biasa terjadi itu cuaca ya. Cuaca. Selanjutnya di atas tingkat selanjutnya itu ada stratosfer. Nah, di stratosfer ini biasanya tempat pesawat udara untuk menghindari terjadinya turbulensi. Selanjutnya itu ada di atasnya itu ada mesosfer. Nah, di mesosfer ini terjadi pembakaran meteor yang turun ke bumi. Selanjutnya termosfer ini selanjutnya lapisan termosfer. Nah, di sini itu mengandung aliran listrik. Nah, paling atas itu ada eksosfer. Nah, eksosfer ini lapisan udara udah mulai menipis dan udah membentang keluar angkasa. Nah, selanjutnya itu ada lapisan ozon F, lapisan yang keenam adalah lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran langsung sinar ultraviolet. Yang ketujuh, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menciptakan lingkungan panas di bumi. Nah, jadi kalau semakin besar terjadi efek rumah kaca, maka udara kita itu akan semakin panas dan itu juga nggak baik untuk keberlangsungan hidup kita. Kemungkinan juga karena efek rumah kaca itu terjadinya mencairnya lapisan kutub yang menyebabkan naiknya permukaan laut lebih tinggi daripada permukaan daratan. Yang ke-8 yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi tapi tidak terlalu terlihat dan tidak terasakan. Dari selama jutaan tahun terakhir, 2 juta tahun terakhir itu bumi sudah mengalami zaman es 15 kali berganti. Selanjutnya ke-9, air memberikan kehidupan. Jadi air itu merupakan proses kebutuhan hidup yang paling penting kan, karena air sumber kehidupan. Nah, daur air itu mengalami daur ulang juga yang seperti kita ketahui ya, kayak air laut menguap membentuk awan berkumpul. Setelah itu terjadi hujan. Hujan juga mengalir ke daerah-daerah aliran sungai yang lebih kecil dan kemudian kembali diserap oleh tanaman. Selanjutnya ada ke-10, tanah dan iklim. Tanah ini membentuk hubungan antara dunia hidup dan batuan yang tidak dapat menyusun bumi. Nah, lapisan horizon tanah itu juga ada beberapa lapisan yang kayak lapisan O itu lapisan yang paling atas yang juga termasuk subur. Lapisan A juga horizon A juga itu subur karena masih mengandung sisa-sisa pembusukan makhluk hidup gitu. Yang lapisan B itu dikaya oleh mineral yang tercuci di atas tanah. Lapisan C atau horizon C itu zona batuan yang melapuk di bawahnya, tapi kurang subur untuk ditanami.
tanaman. Terus lapisan yang paling bawah itu lapisan D atau R. Nah, ini lapisannya ini batuan induk dan sumber mineral dalam tanah. Selanjutnya saya akan membaca bab 4, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatuan yang terdiri sendiri, tersusun atas makhluk hidup dan lingkungan tak hidupnya. Sebuah ekosistem biasa sekecil kolam renang di ngarai yang kering atau seluas samudra. Beruntunglah kita dan semua organisme di bumi. Sejumlah faktor bersatu membuat planet kita cocok untuk ditinggali. Pertama, bumi berada pada jarak yang cukup jauh dari matahari untuk menerima sinar dan panas yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Atmosfer melindungi bumi kita dari sinar berbahaya dari luar angkasa dan mengandung oksigen memberi kehidupan. Terdapat banyak air dan samudra. Selain itu, atmosfer membantu mengatur suhu. Singkatnya, bumi memiliki semua kondisi yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan, kecuali sumber energi yang disediakan oleh matahari. Sebaliknya, Mars lebih jauh dari matahari untuk menopang kehidupan. Suhu rata-rata di sana minus terlalu dingin untuk kehidupan karena atmosfer terlalu tipis untuk mempertahankan panas. Venus yang lebih dekat dengan matahari daripada bumi terlalu panas bagi kehidupan karena bersuhu rata-rata 234 derajat Celcius. Atmosfer yang tebal dapat memiliki awan karbon dioksida. Selain itu, planet Mars dan Venus tidak memiliki cukup air untuk menopang kehidupan. Biosfer atau lapisan hidup. Biosfer adalah semua bagian bumi yang bisa menopang kehidupan meliputi atmosfer, samudra, permukaan daratan, dan tempat di bawahnya. Lapisan hidup ini membentang dari sekitar 9 km di udara, turun ke kedalaman samudra, dan turun 13 km di bawah permukaan tanah. Tempat mikroorganisme dapat bertahan hidup. Di atas 9 km, udara terlalu tipis untuk menopang kehidupan. Sedangkan di kedalaman lebih dari 13 km, panas dan tekanan terlalu besar. Di dalam lapisan ini, kebanyakan kehidupan ada dalam rentang waktu yang jauh lebih kecil dan membentang dari bagian atas air samudra yang terkena sinar matahari hingga sekitar 300 meter di udara. B. Bioma. Bumi dibagi menjadi sejumlah ekosistem besar, misal gurun, hutan, tundra, dan pegunungan. Ekosistem tersebut menyatu seperti puzzle jigsaw raksasa. Setiap potongan adalah suatu bioma dengan iklimnya sendiri serta tanah, tumbuhan, dan hewan khas. Iklim, geografi, dan faktor lain memungkinkan jenis vegetasi tertentu tumbuh dengan baik. Ini dapat pada gilirannya mendukung jenis hewan tertentu, jamur, dan kehidupan mikroskopik. Beberapa bioma mendukung sejumlah besar organisme hidup. Adapun bioma yang lain kurang produktif. Di antara daratan kering yang menempati sekitar 30% permukaan bumi, sepertiganya adalah gurun dan seperlima lainnya adalah tundra. Daerah tidak berpohon yang lapisan tanahnya bawahnya membeku atau secara permanen tertutup es. Bioma yang keras ini mendukung kehidupan yang relatif sedikit. Bioma seperti hutan, padang rumput, dan laut dangkal yang hangat dipenuhi dengan kehidupan. 1. Gurun kutub. Kawasan kutub adalah tempat paling keras di bumi dengan musim panas yang pendek dan dingin serta musim dingin yang panjang, gelap, dan sangat dingin. Gurun adalah tempat dengan curah hujan kurang dari 25 cm setiap tahun. Jadi kawasan kutub adalah gurun karena sangat sedikit curah hujan dan hampir tidak ada air cair di atas tanah. Daratan secara permanen ditutupi oleh tudung es tebal lebih dari 3,2 km di beberapa tempat. Samudra lebih hangat tetapi masih membeku hampir sepanjang tahun. Sedikit kehidupan dapat bertahan di daratan dalam kondisi suram ini, akan tetapi samudra kutub dengan arus kaya nutrien dipenuhi kehidupan mulai dari plankton mikroskopik hingga makhluk terbesar bumi yaitu paus biru raksasa. 2. Tundra. Daratan suram tanpa pohon yang terletak di selatan daerah gersang Arktika adalah tundra. Di sana iklimnya juga keras dengan musim panas yang dingin dan singkat, serta musim dingin yang panjang dan beres. Salju dan es menutupi tanah hampir sepanjang tahun, tetapi pada musim panas salju meleleh memperlihatkan daratan rendah berumput dengan tanah berlumpur dan daun. Di bawah lapisan tanah atas adalah lapisan tanah yang membeku secara permanen yang disebut imun abadi
yang tidak dapat ditembus oleh akar perpohonan. Namun semak yang tumbuh rendah, daun, lumut kerak, dan tumbuhan berbunga membuat sebagian besar musim panas yang pendek menjadi musim pertumbuhan. Beberapa hewan hidup sepanjang tahun pada tundra. Serangga mati pada musim gugur, meninggalkan telur dan larvanya pada tanah untuk menetas pada musim semi selanjutnya. Burung dan mamalia yang hidup sepanjang tahun meliputi rubah artika, lemming, dan burung hantu salju. Hewan lainnya seperti karibu, angsa, bebek, dan burung elat bermigrasi ke tundra untuk bertangkar pada musim semi. Selanjutnya, bioma pegunungan. Pengaruh ketinggian pada iklim menciptakan zona pegunungan yang berisi beberapa bioma kecil dengan puncak pegunungan yang tinggi secara permanen tertutup salju dan es seperti kawasan kutub. Di bawahnya adalah zona yang suram dan tidak berpohon dengan vegetasi yang mirip dengan tundra. Lebih jauh ke bawah, lereng yang lebih rendah mungkin menampilkan hutan yang dingin dan kemudian kehidupan tumbuhan sedang atau tropika, tergantung pada letak pegunungan tersebut. 4. Padang rumput. Kira-kira 34 juta kilometer persegi padang rumput menyelimuti seluruh dunia, kira-kira 1/4 luas daratan di bumi. Sebagian besar padang rumput terletak di antara bioma gurun dan hutan tropika atau sedang. Terdapat 2 jenis utama padang rumput, yaitu sabana atau padang rumput tropika dan padang rumput sedang. Padang rumput tropika biasanya mengalami musim kemarau dan hujan setiap tahun serta terdapat pepohonan dan semak yang tersebar. Padang rumput sedang menerima lebih banyak curah hujan setiap tahun. 5. Bioma hutan. Bioma hutan secara keseluruhan menyelimuti lebih dari 1/4 luas daratan di bumi. Terdapat 3 jenis utama hutan, yaitu hutan konifer, hutan menggaras, dan hutan tropika. Iklim adalah faktor utama yang menentukan jenis hutan yang tumbuh. Sabuk lebar hutan konifer yang disebut taiga mengelilingi belahan utara di selatan tundra. Konifer seperti cemara laks, cemara sapi, dan pinus berkembang baik pada iklim yang keras di sana dengan musim dingin yang sangat dingin dan curah hujan yang rendah. Pohon penghasil runjung ini memiliki daun sempit berlapis lilin dan mengurangi kehilangan kelengasan dan bertahan dengan baik pada musim dingin. Semua pepohonan kecuali rang adalah malar hijau. Daun-daun yang rapat sepanjang tahun sangat membatasi jumlah cahaya dan kelengasan menembus permukaan tanah, sehingga kehidupan tumbuhan dan hewan relatif jarang terdapat di lantai hutan. Kawasan sedang di dunia biasanya dicirikan oleh musim panas yang hangat, musim dingin yang sejuk, dan curah hujan yang melimpah. Di sini hutan pohon merangga seperti ek, peach, ash, dan maple menggugurkan daunnya pada musim gugur untuk menjaga kelengasan pada musim dingin, kemudian menumbuhkan daun baru pada musim semi. Hampir sepanjang tahun cabang pohon yang gundul memungkinkan cahaya dan kelengasan yang melimpah mencapai tanah tempat kehidupan liar berkembang dengan baik di tanah yang subur. Di daerah tropika dengan musim kemarau dan hujan setiap tahun, pohon-pohon juga menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hutan hujan tropika tumbuh di daratan rendah di dekat khatulistiwa yang menempatkan curah hujan lebih dari 250 cm per setahun. Vegetasi tumbuh dengan baik di kondisi yang hangat dan basah. Ini mendukung kehidupan liar yang melimpah. Hutan hujan hanya menyelimuti 6% luas daratan di bumi, tetapi para ilmuwan memperkirakan hutan-hutan tersebut menjadi rumah bagi 70% dari semua spesies. Hutan hujan terbesar di dunia yaitu hutan hujan Amazon di Amerika Selatan menempati daerah yang luas, namun hutan hujan tropika di seluruh dunia lenyap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 6. Bioma gurun dan daerah bersemak. Gurun dijelaskan sebagai tempat dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun setiap tahun. Daerah bersemak sering berbatasan dengan gurun, sehingga sedikit lebih basah tetapi memiliki curah hujan yang rendah. Di dataran rendah seperti Gurun Sahara di Afrika, suhunya mungkin mencapai 54 derajat Celcius pada siang hari, tetapi turun drastis pada malam hari. Gurun di dataran tinggi seperti Gurun Gobi di Asia Tengah memiliki iklim yang lebih keras dengan suhu di bawah suhu beku pada malam hari. Organisme gurun memiliki ciri-ciri yang memungkinkannya mengatasi kondisi keras dan kekurangan air. Banyak tumbuhan gurun memiliki sistem akar yang dalam atau panjang untuk mengumpulkan kelengasan dari tanah di sekitarnya. Tumbuhan tersebut adalah sukulen dengan kaktus yang
menyimpan kelengasan di daun, batang, dan akarnya yang berdaging. Banyak hewan gurun aktif pada malam hari dan suhu lebih dingin yang bisa bertahan pada musim kemarau. B. Ekosistem perkotaan. Saat populasi manusia tumbuh dan berkembang di seluruh dunia, semakin banyak daratan liar diubah menjadi lingkungan perkotaan. Bagi banyak spesies, pertumbuhan ini mendatangkan malapetaka, tapi bagian lagi dapat bertahan dengan baik di habitat baru ini. Pemangsa seperti ini seperti rakun dan rubah dulu adalah spesies hutan, tapi sekarang hidup di kota-kota. Burung seperti burung merpati juga hidup dengan baik di kota karena bisa memanfaatkan sumber makanan perkotaan. C. Pulau. Pulau sering memiliki komunitas tumbuhan dan hewan yang sangat berbeda daripada daratan utama terdekat. Isolasi habitat pulau memastikan bahwa hanya spesies tumbuhan dan hewan tertentu yang bisa mencapai dan berkoloni dengan habitat tersebut. Tumbuhan yang bijinya disebarkan oleh angin, air, dan hewan terbang seperti burung, kelelawar, dan serangga mudah ditemukan, tetapi tidak terdapat pemangsa daratan yang besar. Kondisi ini memungkinkan menyebabkan spesies di pulau berevolusi dalam jalur berbeda. Dengan sepupunya di daratan utama, misalnya banyak burung yang telah berevolusi di pulau seperti kiwi Selandia Baru menjadi tidak bisa terbang karena tidak adanya pemangsa. Spesies pulau sangat rawan terhadap perubahan di lingkungannya, baik perubahan ini secara alami maupun disebabkan oleh manusia. D. Ekologi populasi. Di alam liar, populasi hewan dipertahankan seimbang oleh alam seperti penyakit. Dalam satu tahun tertentu, jumlah hewan mungkin naik atau turun, tetapi biasanya akan kembali ke tingkat konsisten selama bertahun-tahun. Kompetisi terhadap makanan di antara hewan dan spesies yang sama adalah faktor penting. Spesies yang berbeda dalam satu komunitas tidak bersaing secara langsung untuk mencari makanan, karena mereka memiliki relung yang berbeda dan makan makanan yang sedikit berbeda. Di dalam ekosistem apapun, pemangsa memakan sejumlah herbivora dan pada gilirannya melindungi tumbuhan di dasar rantai makanan. Banyak populasi hewan mengalami daur tetap, meledak dan menurun yang berkaitan dengan faktor seperti iklim. Pada tahun-tahun dengan iklim keras, makanan berupa tumbuhan langka sehingga jumlah herbivora dan karnivora tetap rendah. Pada tahun yang baik, tumbuhan berkembang baik dan herbivora berkembang baik dengan cepat. Meningkatnya jumlah mangsa mendorong pemangsa menjadi berlipat ganda. Tetapi pada saat pemangsa menjadi terlalu banyak, populasi mangsanya turun drastis. Beberapa pemangsa kelaparan sehingga jumlahnya menurun, yang memungkinkan jumlah herbivora pulih. Dengan cara ini keseimbangan kembali pulih. Wilayah. Banyak jenis hewan dari ikan hingga burung dan mamalia membentuk wilayah kelompok atau wilayah individu. Setiap daerah kekuasaan hewan memiliki cukup makanan untuk kebutuhan individu atau kelompok, atau merupakan tempat yang aman bagi hewan untuk berkembang biak atau berlindung. Hewan mempertahankan daerahnya dari hewan lain dan spesies sama untuk membatasi jumlah spesiesnya yang mampu ditampung oleh sebuah habitat. Batas wilayah ditandai dengan aroma kotoran dan ditentukan oleh panggilan yang biasa didengar atau tanda kemarahan. Wilayah hewan sangat beragam luasnya. Misalnya, kawanan singa membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu, sedangkan burung laut seperti murai memiliki wilayah kecil di celah tebing yang sempit, hanya cukup untuk bagi setiap burung yang untuk bertelur. Baiklah, saya juga sudah meringkasnya. Saya akan membacakan. Jadi, biosfer itu merupakan suatu wilayah untuk menampung semua kehidupan, baik itu atmosfer, lautan, ataupun yang berada di dalamnya. Nah, kemudian ekosistem adalah suatu satuan yang terdiri sendiri, tersusun atas makhluk hidup dan lingkungan tidak hidupnya, ya. Itu tadi udah dijelasin di awal. Nah, selanjutnya itu ada bioma. Bioma ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu gurun kutub, yang kedua bioma tundra, bioma pegunungan, bioma padang rumput, bioma hutan, dan bioma gurun dan daerah bersemak. Yang selanjutnya adalah ekologi perkotaan. Nah, jadi semakin lama daerah yang liar itu dibangun menjadi perkotaan. Untuk bagian beberapa makhluk hidup ini memberikan keuntungan tapi untuk yang lainnya itu bisa menjadi malapetaka. Tapi makhluk hidup
ini harus bisa berevolusi dengan baik. Selanjutnya itu ada pulau. Pulau ini dia ini terjadi wilayah terkecil kayak gitu kan, karena kayak biji-bijian tumbuhan itu disebar oleh angin, air ataupun burung-burung hingga tumbuh dan membentuk komunitas dan membentuk kehidupan di situ. Pulau ini mempengaruhi bagaimana cara bertahan hidupnya suatu spesies. Selanjutnya ekologi populasi. Setiap tahun populasi akan bertambah atau akan mengalami pengurangan, tergantung bagaimana cara sikap dalam proses hal tersebut, dan itu wajar. Selanjutnya wilayah ini menjadi daerah kekuasaan suatu spesies. Dia misalnya wilayah ini bisa kita lihat dari aromanya, dari kotoran yang mereka tinggalkan, atau dari telur yang mereka tinggalkan juga di daerah tersebut. Selanjutnya saya akan membaca di bab kelima, bab terakhir dari buku ini. Jadi bab kelima itu adalah dunia air. Nah, air menyelimuti 71% permukaan bumi. Ekosistem air dapat dibagi menjadi sistem air tawar dan air asin. Sistem air tawar seperti danau, sungai, dan lautan basah. Sedangkan sistem air asin adalah laut dan samudra. Air semi asin atau payo terdapat di delta, muara, dan rawa tempat air tawar bercampur dengan gelombang laut. 4 faktor utama yang mempengaruhi sifat ekosistem air. Yang pertama adalah salinitas, kandungan garam, tingkat oksigen, jumlah sinar matahari yang mencapai air, dan suhu air. Air laut mengandung sekitar 30 sampai 70 ppt dan air tawar hanya mengandung 15 hingga 30 ppt. Ekosistem laut. Sejauh ini samudra adalah bioma terbesar di bumi. Samudra menempati 2/3 permukaan bumi dan menopang kira-kira 250.000 spesies organisme hidup. Organisme laut dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Salah satunya adalah plankton, makhluk dan organisme kecil yang mengapung di air. Kelompok air lebih besar yaitu makhluk yang aktif berenang, meliputi ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut. Dan makhluk lebih kecil yang kurang aktif meliputi bintang laut, karang, anemon laut, lili laut, dan bunga karang yang hidup di dasar samudra. 1. Zona samudra. Air bagian atas yang terkena sinar matahari disebut zona eufotik dengan rentang hingga kedalaman 195 meter. Setelah itu terdapat zona air sedang yang terentang hingga kedalaman sekitar 1950 meter. Air bagian atas dari zona air sedang disebut zona temaram karena hanya sedikit sinar yang mencapainya, tetapi tidak ada sinar yang masuk di bawah 900 meter ke daerah yang disebut zona gelap. Zona laut dalam di bawah 1950 meter dan mungkin meliputi palung samudra yang menurun hingga kedalaman 10.500 meter. Setiap zona adalah rumah bagi komunitas organisme yang berbeda. Meskipun ada makhluk laut dalam seperti lodang yang secara teratur bergerak di antara zona tersebut. Air bagian atas. Tumbuhan dan gagang yang meliputi rumput laut hanya tumbuh di air bagian atas samudra yang terkena sinar matahari atau dasar pesisir yang dangkal. Pada musim semi, fitoplankton berkembang biak atau merebak sebagai akibat dari waktu siang hari yang panjang. Masukkan makanan yang berlimpah untuk herbivora. Beberapa makhluk berenang bebas meliputi paus balin yang makan dengan cara menyaring berupaya menempuh jarak yang jauh untuk makan plankton atau herbivora. Banyak ikan di air bagian atas seperti makarel dan herring memiliki punggung gelap dan perut pucat. Pewarnaan ini diistilahkan dengan membayangkan lawan yang dapat membantunya untuk menyembunyikan diri dari burung laut dan pemangsa di bawahnya. Burung laut tidak dapat melihat ikan dengan mudah saat memandang kegelapan air dari atas, dan pemangsa kegelapan dari air dari bawah sulit melihat ikan saat memandang sinar matahari dari bawah. Selanjutnya itu B yaitu penghuni dasar laut. Nah, di dalam zona temaram
tempat sinar redup masuk, beberapa ikan memiliki barisan sinar kecil di perutnya untuk menyamarkan bayangan. Sinar tersebut dihasilkan oleh organ khusus yang disebut fotofora atau oleh bakteri bercahaya di dalam kulit ikan. Di samudra para ilmuwan menemukan remis besar dan cacing tabung yang hidup di sekitar cerobong hipotermal. Cerobong ini adalah retakan atau lubang tempat keluarnya awan air kaya belerang yang sangat panas dari dalam kerak bumi. Remis besar dan cacing tidak bergantung pada sinar matahari untuk membuat makanan, tetapi mendapatkan nutriennya dari bakteri di dalam tubuhnya. Selanjutnya, bakteri mendapatkan energi untuk membuat makanan dari belerang yang terdapat di cerobong hipotermal. 2. Zona pesisir dan pasang surut. Terumbu karang hanya terdapat di perairan dangkal yang hangat di pesisir tropika. Terumbu ini terbuat dari kerangka berkapur jutaan karang berbentuk terumbu kecil mirip anemon laut yang disebut polip karang yang saling menumpuk selama ribuan tahun. Beberapa terumbu karang berusia 40-50 juta tahun dan tersusun atas karang setebal 1,2 km. Terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef, Australia, membentang 2.000 km dan dapat dilihat dari ruang angkasa. Di beberapa tempat, terumbu karang ini menjulang 150 meter di atas dasar laut. Terumbu karang hanya menempati bagian kecil dari dunia perairan pesisir, tetapi ekosistem ini menopang kira-kira 25% kehidupan laut, menyediakan makanan, perlindungan, dan ratusan tempat persembunyian bagi banyak makhluk hidup. Misalnya salah satu terumbu di Key Largo, Florida memiliki lebih dari 550 spesies. Selanjutnya B. Pantai. Pantai terbagi menjadi 3 zona antara tanda pasang dan surut seperti bagian pantai atas, tengah, dan bawah. Masing-masing adalah rumah bagi tumbuhan, hewan, dan di kehidupan lain yang berbeda. Di atas zona bagian atas ini terdapat zona deburan, tempat batuan diselimuti oleh percikan garam dan tumbuh-tumbuh lumut. Siput laut, teripit, udang, dan rumput laut terdapat di pantai bagian atas dan tengah. Lobster, anemon laut, bulu babi kelp, dan ikan seperti lampfish menempati kolam-kolam di pantai bagian bawah. C. Ekosistem air tawar. Air tawar hanya melingkupi bagian kecil di permukaan bumi, tetapi berisi banyak habitat. Ekosistem air tawar dapat dibagi menjadi sistem air diam seperti danau, kolam, payau, dan rawa, dan habitat air mengalir seperti sungai besar dan sungai kecil. Seperti di samudra, produktivitas habitat air tawar dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut meliputi jenis tanah, kedalaman air, suhu air, sinar matahari, kadar oksigen, mineral, dan pencemaran. Habitat air tawar yang kaya dengan unsur hara dan materi organik juga kaya akan kehidupan. Lahan basah mendapatkan air dari batuan asam atau tanah gambut yang rendah unsur hara. Baiklah, saya akan membuat ringkasan dari bab kelima. Jadi bab kelima ini tentang dunia air. Nah, yang pertama itu ekosistem laut. Jadi samudra itu merupakan bioma yang paling terbesar di bumi ya, karena kan samudra menempati 2/3 permukaan bumi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada zona samudra. Zona samudra ini ada zona eufotik, selanjutnya ada zona temaram, dan terakhir itu adalah zona gelap. Kemudian zona pesisir dan pasang surut. Terumbu karang itu hanya terdapat di perairan yang dangkal, di pesisir, di daerah pesisir ya. Kemudian itu di pesisir. Nah, akan tetapi terumbu karang untuk saat ini sedang mengalami keterancaman punah akibat eksploitasi besar-besaran dan akibat tercemarnya oleh polusi air ya kan. Kemudian selanjutnya itu ada pantai. Zona pantai itu dibagi menjadi 3, yaitu
Pantai dibagi menjadi tiga zona antara tanda pasang dan surut, bagian atas, tengah, dan bawah. Seperti ini zona pantai. Selanjutnya ada ekosistem air tawar. Nah, air tawar ini mulai bagian kecil kan. Jadi bagian kecil lebih kecil daripada air asin, akan tetapi walaupun dia kecil, dia tetap memiliki banyak uh, banyak banyak binatang dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Baiklah, sekian dari buku yang saya baca. Apabila saya terdapat ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat